teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul pemakaian huruf, penulisan kata, dan unsur serapan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya, Aurelia Tiara Cynthia, NPM 20110310006. Materi pertama adalah pemakaian huruf. Apa sih pemakaian huruf itu? Ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf yang di dalam abjadnya terdiri dari A sampai Z. Beberapa di antaranya merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakatanya. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad terdiri atas 26 huruf yang di dalamnya memuat huruf kapital, huruf non-kapital, nama, dan pengucapan. Lalu yang kedua ada huruf vokal. Apa sih huruf vokal? Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal dapat diletakkan pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Huruf vokal yang pertama adalah A, yaitu memiliki posisi awal api, posisi tengah padi, dan posisi akhir lusa. Lalu huruf vokal yang kedua adalah huruf E. Huruf E dapat kita baca dengan dua cara, yaitu E dan E. Huruf E memiliki posisi awal pada kata enak, ember, dan emas. Posisi tengah pada kata petak, pendek, dan kena. Posisi akhir pada kata sore dan tipe. Huruf vokal yang ketiga adalah I. Memiliki posisi awal pada kata itu, posisi tengah pada kata simpan, dan posisi akhir pada kata murni. Lalu huruf vokal yang keempat adalah huruf O, yang memiliki posisi awal oleh, posisi tengah kota, dan posisi akhir radio. Dan huruf vokal yang terakhir adalah huruf U, memiliki posisi awal ulang, posisi tengah bumi, dan posisi akhir itu. Demikianlah materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mira Apriliana Sari. Untuk rekan saya, Mira, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Mira Apriliana Sari, dengan NPM 001. Materi selanjutnya adalah huruf konsonan. Huruf dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat 26, yang mana 5-nya termasuk dalam huruf vokal yang seperti dijelaskan oleh Aurel, dan sisanya 21 adalah huruf konsonan yang akan dijelaskan oleh saya. Seperti yang kita lihat di layar, terdapat 3 posisi dalam huruf konsonan, yaitu ada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Kita ambil contohnya huruf konsonan B dengan posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, dengan posisi akhir adab. Tidak ada posisi akhir dalam huruf konsonan C, karena dalam bahasa Indonesia huruf akhir pada posisi akhir pada huruf konsonan C itu biasanya tergantikan oleh huruf K. Oke. Pada slide selanjutnya dapat kita lihat juga tidak ada posisi akhir pada huruf konsonan Q, X, dan juga Y karena keterbatasan bahasa. Oke, materi selanjutnya adalah huruf diftong. Huruf diftong sendiri adalah gabungan dari 2 huruf vokal, yang mana contohnya adalah I, au, e, dan juga o, oi. Dapat kita lihat sendiri di layar, terdapat 3 posisi dalam huruf diftong, yaitu ada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Tidak ada posisi awal pada huruf diftong I. Posisi tengahnya contohnya bailairung, dengan posisi akhirnya ada pandai. Dalam huruf diftong sendiri, kata dalam huruf diftong terdapat perubahan bunyi warna pada huruf diftong. Seperti contohnya pandai, terdapat perubahan warna bunyi dari huruf A ke semi vokal huruf Y. Begitu juga selanjutnya huruf diftong au dengan posisi awal contohnya autodidak, posisi tengahnya taufik, dengan posisi akhirnya harimau. Selanjutnya ada huruf diftong E dengan posisi awalnya egendom, posisi tengahnya geyser, dengan posisi akhirnya survei. Dan selanjutnya ada huruf diftong OI dengan posisi tidak ada posisi awal, dengan posisi tengahnya boykot, dengan contoh posisi akhirnya ambon. Baik, di sini saya Faiza Sofia Larasati dengan NPM 20110310002. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan itu sendiri adalah gabungan huruf konsonan yang menghasilkan satu bunyi konsonan. Contohnya seperti KH, NG, NY, dan SY.
Nah, 4 gabungan huruf konsonan ini akan membentuk suatu kata yang posisinya berada di awal, tengah, maupun di posisi akhir. Contohnya seperti ini. Pada gabungan huruf konsonan KH, posisi awalnya membentuk kata khusus. Pada posisi tengahnya membentuk kata akhir, dan pada posisi akhir membentuk kata tarik. Nah, contoh selanjutnya yaitu NG. Nah, NG ini di posisi awal membentuk kata ngilu. Di posisi tengah membentuk kata bangun, dan di posisi akhir membentuk kata senang. Nah, contoh yang ketiga yaitu NY. NY ini membentuk kata pada posisi awal menjadi nyata. Di posisi tengah membentuk kata banyak, sedangkan di posisi akhir NY ini tidak memiliki contoh. Dan contoh yang terakhir yaitu gabungan huruf konsonan SY. Jika di posisi awal ia akan membentuk kata syarat, di posisi tengah ia akan membentuk kata musyawarah, dan di posisi akhir ia akan membentuk kata arasy. Ini adalah huruf kapital. Huruf kapital ini jenisnya banyak. Yang pertama yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya seperti di slide ini, kita harus belajar huruf K pada awal kata kita, kan dia berada di awal kalimat. Jadi dia ditulis kapital. Contoh selanjutnya itu dia mendengarkan musik. Nah, huruf D pada kata dia ini ditulis kapital karena dia posisinya berada di awal kalimat. Jenis huruf kapital selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Nah, contohnya di sini Dewi Sartika, huruf D dan huruf S-nya ditulis kapital. Begitu juga dengan Amir Hamzah, huruf A dan H-nya ditulis kapital. Jenis selanjutnya yaitu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya seperti mesin diesel, dieselnya tidak ditulis kapital. Begitu juga dengan 6 ampere, ampernya tidak ditulis kapital, dan sedangkan 10 volt tidak ditulis kapital pada huruf voltnya. Jenis selanjutnya yaitu huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan. Contohnya seperti Abdul Rahman bin Zaini. Nah, huruf B pada kata binnya itu tidak ditulis kapital karena dia mengandung unsur bermakna anak dari. Begitu juga dengan Indiani Boru Sitanggang. Nah, borunya itu tidak ditulis kapital. Dan juga contoh yang lainnya yaitu Charles Adrian van Ophuijsen. Jenis yang kelima yaitu ada huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya di slide ini, Atif bertanya, kapan kita bermain? Nah, huruf K ini kan berada di dalam petikan langsung, jadi dia ditulis kapital. Begitu juga dengan contoh, mereka berhasil menjadi juara, katanya. Huruf M pada kata mereka yang berada di dalam petikan langsung itu ditulis kapital. Ayah berkata, jangan nakal. Huruf J di dalam petikan langsung ini tetap ditulis kapital. Nah, jenis yang keenam itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Nah, contohnya seperti Islam. Huruf I-nya ditulis kapital karena dia merupakan sebuah agama. Huruf T pada kata Tuhan itu ditulis kapital, dan juga Weda ditulis kapital karena dia termasuk kitab suci. Jenis yang ketujuh yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik. Contohnya seperti Dr. Muhammad Hatta. Dr. Muhammad Hatta ditulis kapital karena dia di situ ada gelar akademik dan juga diikuti dengan nama orangnya. Contoh selanjutnya yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini ditulis kapital karena ada gelar serta diikuti dengan nama orangnya. Jenis yang ke-8 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya seperti selamat sore dokter. Nah, dokter ini kan merupakan sebuah bentuk sapaan, jadi huruf D-nya ditulis kapital. Begitu juga dengan mohon izin jenderal. Jenis yang ke-9 yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti oleh nama orang atau sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya seperti Gubernur Sumatera Utara, itu ditulis kapital, dan juga Wakil Presiden Adam Malik, di situ ada sebuah jabatan dan juga ada nama orangnya. Jadi ditulis kapital.
Jenis yang ke-10 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya seperti bangsa Indonesia, ditulis kapital pada huruf I kata Indonesianya. Suku Dayak, suku Betawi ditulis kapital pada kata Dayak dan Betawinya karena mereka ini termasuk suku bangsa. Dan juga bahasa Jawa ditulis kapital karena dia termasuk bahasa. Jenis selanjutnya yaitu ada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya seperti ke-Inggris-Inggrisan. Ke-Inggris-Inggrisan ini banyak orang yang menuliskannya kapital padahal dia tidak ditulis kapital karena dia merupakan kata turunan. Begitu juga dengan ke-Jawa-Jawaan, tidak ditulis kapital. Jenis selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya hari Natal. Nah, hari Natal kan termasuk hari raya, jadi dia ditulis kapital pada kata Natalnya. Tahun Hijriah juga ditulis kapital, begitu juga dengan bulan Agustus. Jenis selanjutnya itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya seperti Konferensi Asia Afrika. Huruf K, A, dan A-nya ditulis kapital karena dia merupakan termasuk nama peristiwa sejarah. Dan juga Perang Dunia I, Perang Dunia Pertama ditulis kapital. Nah, catatan di sini itu ada huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, memproklamasikan ini tidak ditulis kapital. Dan juga yang contoh selanjutnya yaitu adalah perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, perang dunianya ini tidak ditulis kapital. Jenis yang ke-14 yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya seperti Jawa Barat, itu termasuk nama geografi, ditulis kapital. Gunung Semeru juga ditulis kapital karena termasuk nama geografi. Begitu juga dengan Teluk Benggala, ditulis kapital. Nah, di sini jika huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti berlayar ke teluk. Nah, teluknya ini di sini tidak ditulis kapital. Dan juga ada jika huruf pertama nama diri, geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti nangka Belanda. Jenis selanjutnya itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas. Kata tugasnya itu ada di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Nah, contohnya seperti Republik Indonesia ditulis kapital, Perserikatan Bangsa-Bangsa ditulis kapital, walaupun kata bangsa di sini dia merupakan bentuk pengulangan, namun dia termasuk nama organisasi, jadi dia tetap ditulis kapital. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ditulis kapital, kecuali kata dannya itu tidak ditulis kapital karena dia termasuk kata tugas. Jenis yang ke-16 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, dan surat kabar. Nah, kecuali kata tugasnya itu di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak di posisi awal. Contohnya seperti, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, ini ditulis kapital. Nah, kata sayanya itu tetap ditulis kapital karena dia merupakan di awal kalimat. Judul bukunya itu dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Itu ditulis kapital. Huruf D pada kata darinya itu ditulis kapital. Walaupun dia kata tugas, namun posisi awalnya itu berada di awal judul. Jadi dia tetap ditulis kapital. Lain halnya dengan kata ke, itu tidak ditulis kapital karena dia merupakan kata tugas dan posisinya pada saat itu dia bukan di awal judul buku. Jenis yang ke-17 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Contohnya siapa nama Anda, itu ditulis kapital. Sudahkah Anda tahu, itu tetap ditulis kapital. Yang ke-18 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya seperti SH. Jenis yang terakhir itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak,
ibu, adik, paman, dan lain-lain, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam bentuk penyapaan atau pengacuan. Seperti contohnya tuh silakan duduk dik. Nah, diknya ini tuh ditulis kapital karena dia merupakan sebuah bentuk penyapaan. Begitu juga dengan surat saudara telah kami terima dengan baik. Nah, saudaranya ini ditulis kapital karena dia itu merupakan sebuah bentuk penyapaan. Nah, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contohnya itu ada, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, bapak dan ibu itu tidak ditulis kapital karena dia bukan merupakan bentuk penyapaan maupun pengacuan. Begitu juga dengan contoh yang terakhir, yaitu semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Baik, saya Sabil Maimana. Materi selanjutnya yaitu huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh yang pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Huruf miring pada kata salah asuhan dikarenakan kata salah asuhan merupakan judul buku. Contoh yang kedua, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Pada kata Pujangga Baru dilakukan huruf miring dikarenakan kata Pujangga Baru merupakan nama majalah. Contoh ketiga, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Huruf miring pada kata Cakrawala dikarenakan kata Cakrawala merupakan nama surat kabar. Contoh yang keempat, Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi keempat, cetakan kedua, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama. Pada kata Kamus Besar Bahasa Indonesia di huruf miringkan dikarenakan Kamus Besar Bahasa Indonesia termasuk dalam nama judul buku. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh yang pertama itu huruf terakhir kata abad adalah D. Pada kata abad dan huruf D digaris miringkan karena untuk mengkhususkan huruf. Contoh yang kedua, dia tidak diantar tetapi mengantar. Pada kata diantar dan mengantar di huruf miringkan karena mengkhususkan bagian kata. Contoh yang ketiga, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Pada kata tidak di huruf miringkan karena menegaskan suatu kata dalam sebuah kalimat. Contoh yang terakhir itu buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Di sini lepas tangan di huruf miringkan karena mengkhususkan kelompok kata. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau mengungkapkan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh yang pertama, upacara pusijuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Huruf miring pada kata pusejuk dikarenakan kata pusejuk merupakan bahasa daerah. Contoh kedua, nama ilmiah buah manggis ialah Garnicia mangosto welansang, bermakna pandangan dunia. Huruf miring pada kata Garnicia mangosto welansang di huruf miringkan dikarenakan bahasa asing. Contoh ketiga, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Huruf miring pada kata Bhinneka Tunggal Ika dikarenakan kata Bhinneka Tunggal Ika termasuk dalam bahasa daerah. Catatannya pada materi huruf miring ini, yang pertama itu nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik atau bukan komputer, bagian yang dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Catatan yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau bahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ken Kaunia Megan dengan NPM 003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Apa sih kata dasar itu? Kata dasar adalah kata yang ditulis sebagai suatu kesatuan, atau bisa kita sebut kata yang tidak memiliki imbuhan. Contohnya seperti
kata kantor, kata pajak, kata penuh, kata sesak, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kata berimbuhan. Imbuhan awalan, sisipan akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya berjalan dengan kata dasar jalan, mempermudah dengan kata dasar mudah, dan diproduksi dengan kata dasar produk. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya, tanda hubung PHK tanda hubungkan, di tanda hubung PTU tanda hubungkan, di tanda hubung upgrade, dan tanda hubung recall. Lalu bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata dasar yang mengikutnya. Contohnya adipati, aerodinamika, dan kosponsor. Di sini huruf yang bertanda miring merupakan bentuk terikat. Yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya rata, tanda hubung rata, tukar tanda hubung menukar, pinjam tanda hubung minjam, terus tanda hubung menurus, dan selanjutnya. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Contohnya merata, tanda hubung ratakan, perundang, tanda hubung undangan, melambai, tanda hubung lambaikan, dan contoh seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sinza Walia dengan NPM 2011031005 yang dalam kesempatan ini akan melanjutkan materi mengenai unsur serapan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu unsur serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, baik itu dari bahasa daerah maupun bahasa dari luar negeri, yang kemudian tulisan, pengucapan, dan ejaannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia untuk memperkaya kosakata. Yang selanjutnya kita akan membahas macam-macam unsur serapan berdasarkan taraf integrasinya. Yang pertama, terdapat unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia. Contohnya, terdapat dalam kata tim dan shuttlecock. Yang kedua, yaitu unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya terdapat pada kata moderate. Kemudian yang ketiga adalah unsur asing yang untuk kepentingan peristilahan, ucapan, dan ejaannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya terdapat dalam kata AQ yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aki, commission menjadi komisi, dan psychology menjadi psikologi. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Yang pertama ada huruf C di depan A, U, O, dan huruf konsonan dibaca menjadi K. Contohnya terdapat pada kata calomel dalam bahasa asing menggunakan huruf C, tetapi ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi calomel menggunakan huruf K. Yang kedua yaitu construction. Kemudian yang terakhir ada classification menggunakan C dalam bahasa asing, ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi klasifikasi menggunakan K. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf C di depan E, I, O, dan Y dibaca menjadi S. Contohnya terdapat pada kata sentral dalam bahasa asing menggunakan C, sedangkan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia dibaca menjadi sentral menggunakan S. Kemudian cent dalam bahasa Latin menggunakan C, diserap ke dalam bahasa Indonesia menggunakan S. Circulation menjadi sirkulasi, cylinder menjadi silinder. Yang ketiga, terdapat huruf yang pengucapannya tidak memiliki perubahan. Contohnya, pada huruf E tetap dibaca E. Terdapat pada kata efek dalam bahasa Latin menjadi efek dalam bahasa Indonesia. Kemudian description menjadi deskripsi. Kemudian sintesis menjadi sintesis. Kemudian yang selanjutnya adalah UA tetap dibaca UA, tidak memiliki perubahan. Contohnya terdapat pada kata aquarium yang dalam bahasa asing menggunakan Q, ketika dirubah ke dalam bahasa Indonesia tetap dibaca aquarium, hanya saja berubah menjadi huruf K. Kemudian yang kedua ada squadron, dibaca squadron, ketika diserap juga menjadi squadron. Kemudian yang ketiga dualisme menjadi dualisme.
tetap tidak ada perubahan pada kata ua. Yang terakhir adalah kata ue tetap dibaca ue. Terdapat pada kata consequent diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konsekuen. Perubahan hanya terdapat pada kata C menjadi K. Feminim ini berasal dari bahasa Latin feminin yang diakhiri oleh N dan E. Jadi seharusnya kata ini berubah menjadi feminin, bukan feminim. Kemudian yang kedua yaitu kata produktif. Seringkali beberapa orang di antara kita masih menyebutnya produktif, padahal seharusnya dibaca produktif karena dalam bahasa Latin produktif ditulis dengan akhiran I, V, dan E. Dan yang terakhir adalah kata objektif. Objektif masih sering disebut sebagai objektif, bukan objektif, padahal ia juga memiliki akhiran I, V, dan E. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang melihat dan mendengar.